Halo semuanya, aku Deidra. Aku adalah salah satu content creator di Live Makeover. Kali ini aku bakal kasih tips di Live Makeover buat teman-teman yang suka main di fitur rumah Live Makeover. Fitur ini adalah salah satu fitur yang paling banyak diminati oleh para player di Live Makeover. Nah, jadi di sini aku bakal kasih cara untuk kita ngebuat rumah yang sedikit lebih mewah, padahal kita nggak beli rumah baru. Jadi singkatnya aku mau bikin tips ngebuat rumah mewah tanpa beli rumah baru. Oke, jadi di sini tuh aku mau bikin rumah yang bukan bikin sih, ini lebih tepatnya kayak ngerenov rumah aku lagi dengan chestnut yang udah aku kumpulin. Jujur aja ini budgetnya nggak mahal-mahal banget, kayak kita tuh cukup punya 50.000 chestnut itu udah bisa untuk renovasi rumah kita dengan lebih lebih baik menurut aku ya. Jadi langkah pertama di sini tuh aku mau bikin rumah aku jadi 2 lantai. Jadi sebelum itu kalau kita di rumah yang default yang kita beli dari awal itu kan cuma ada 1 lantai. Nah di sini aku mau ngebuat 1 lantai lagi di atas rumah aku. Jadi bagian atapnya itu aku bakal bikin dia jadi lantai 2. Nah ini jadi tips super banget menurut aku buat teman-teman yang pengen beli rumah baru tapi jasad belum terkumpul tapi pengen punya rumah yang 2 lantai. Gimana caranya? Yuk kita coba dulu. Jadi di sini aku tuh mau ngebuat lantai atasnya. Awalnya aku tuh pengen ngebuat tembok aja di atas plafon-plafon dari lantai satunya. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, lebih baik aku bikin lebih besar dari yang lantai 1. Jadi di lantai atas itu aku pertama kali bakal bikin lantainya dulu. Yuk. Jadi pertama di sini aku bakal pilih lantainya teman-teman. Aku pilih lantai yang ini aja kali ya. Nah ini aku bakal letakin lantai. Dan kita letakin lantainya aja semua rata di mana yang kita mau. Nah kayak gini. Dan di sini aku bentuk lantainya sesuai dengan yang aku pengen buat. Jadi aku nggak pengen menuhin semua lantai. Jadi aku cuman buat lantai di tempat yang mau aku bangun aja. Sementara tempat-tempat yang kosong itu nggak aku kasih lantai lagi teman-teman. Kan lucu aja pasti tiba-tiba ada lantai di atap rumah gitu kan. Jadi aku buat sesuai dengan bentuk yang aku mau. Nextnya aku bakal bikin tembok di atas. Nah, temboknya juga sekarang udah jadi. Aku ngebuat temboknya itu juga sesuai dengan bentuk lantai yang tadi aku buat ya. Setelah aku bikin tembok, aku bakal langsung isi lantai atas aku. Jadi di sini aku tuh nggak mau nyekat-nyekat lantai lagi. Kayak lantai atas itu bener-bener pure buat teman-teman ngumpul-ngumpul atau buat teman-teman yang pengen berkunjung ke rumah aku. Jadi kalau lantai 1 itu isinya kan kamar kos-kosan, ada 3 kamar yang udah aku siapin di sana buat teman-teman serumah aku. Dan di lantai 2-nya aku mau isi dengan ruang tamu gitu, tapi lebih ke tempat belajar kali ya, karena aku tuh suka baca buku. Jadi aku bakal bikin lantai atas aku tuh penuh dengan buku-buku. Let's go. Oke, pertama kali aku bakal masukin lemari-lemari di lantai atas aku. Terus kemudian aku bakal pilih lemari mana yang paling bagus menurut aku. Ada rak-rak buku yang dia itu menghasilkan resep baru, dan ada yang sekedar untuk lemari doang gitu. Jadi di sini teman-teman bisa berkunjung untuk ngambil resep baru di rumah aku, karena aku meletakkan beberapa rak yang punya resep barunya. Tuh kayak gini. Jadi aku tuh pengen buat kayak ada pojok baca gitu di lantai yang atas. Kayak gini. Jadi aku tuh masih ngedekor banget. Nice. Terus ini aku juga cari rak-raknya. Dan kemudian aku ambil karpet untuk di pojok sebelah sini. Bagus, ini kita sesuaikan lagi. Terus ini ada rak buat karpet buat di masing-masing lemari. Jadi kayak di depan lemari itu masing-masingnya aku letakin karpet untuk kita duduk atau untuk kita mau baca buku gitu ya ceritanya ya.
Nah, setelah aku kasih lemari-lemari untuk hiasan di pojok-pojokan tembok, sekarang aku mau ngasih pintu dulu nih buat tempat masuknya, teman-teman. Aku mau pasang pintu yang ini aja pertama, terus kemudian aku mau kasih jendela. Jadi aku tuh pengen ruangan yang atas itu bener-bener terbuka gitu, kayak ruangan kaca gitu, teman-teman. Akhirnya aku pakai jendela yang ini untuk aku kasih di seluruh tembok secara merata. Tuh kayak gini. Kalau temboknya kira-kira nggak cocok, jangan dikasih jendela lagi ya. Jadi tuh ada tembok-tembok yang aku kosongin dan ada tembok-tembok yang aku kasih jendela kaca. Tapi ternyata ada tembok yang nggak sesuai nih teman-teman, yang nggak bisa ditambahin dengan jendela yang sama kayak tadi. Jadi di sini aku mutusin untuk ngeganti jendela aku dengan jendela yang lebih minimalis, yaitu jendela yang warna putih-putih gini. Ternyata ini lebih bagus dong. Akhirnya aku hapus semua jendela yang coklat dan kemudian ini aku ganti dengan jendela yang putih. Warnanya lebih minimalis dan desainnya lebih cocok dengan yang pengen aku buat. Jadi aku tuh pengen buat rumahnya tuh kesannya kayak bersih gitu, makanya didominasi oleh warna putih dan warna-warna cerah lainnya. Kayak gitu deh. Jadi pojok baca tadi tuh aku sekat sama dekorasi sedikit, terus aku kasih AC di depan sini, terus kemudian aku kasih penerangan lampu. Nah ini kalau teman-teman pengen lihat penerangannya ya, kalau teman-teman masuk ke dalam rumah aku bagian atas, kalau teman-teman udah sampai di bawah lampu, warna teman-teman jadi lebih terang karena ada lampu di atasnya. Itu mungkin jarang disadari ya. Terus kemudian aku di sini mau ngasih sofa tentu aja buat teman-teman aku yang berkunjung dan buat tempat duduk aku, karena di sini aku sediain satu ruangan kosong. Bukan ruangan ya, ini satu space kosong gitu di atas buat ruang tamunya. Nah, ini aku ambil beberapa dekorasi. Yang pertama sofa, terus yang kedua ini tuh ada kayak sofa juga, cuman itu untuk istirahat. Nah, kayak gitu aku letakin di sini aja. Dan sekarang aku mau ngasih wallpaper di tembok-tembok aku biar kesannya tuh jadi lebih mantep. Aku pakein meja dulu depan sofa biar lebih lengkap. Terus aku cari aksesoris dekorasi lainnya. Ini aku letakin di sini aja, ada kayak rak kecil gitu buat pemanis-manisnya. Kemudian ini aku cari aksesoris tambahan untuk pemanis-manis lagi. Aku suka banget sama patung yang ini, jadi aku pengen letakin dia di depan sini di ruang tamunya gitu. Tapi ini masih merah, aku berhentiin di sini aja. Terus kemudian ada aksesoris lagi buat di atas mejanya. Dan sebenarnya aku masih bingung sih buat aksesoris tambahannya mau aku letakin di mana. Jadi aku mau berusaha ngebuat rumah yang terkesan cozy gitu kan, biar nyaman banget tapi tetap simple. Nah berikutnya di sini aku mau nyari ini, nah ini aku kasih ini untuk penghias di tengah-tengahnya karena ini tuh kan kayak spot setelah kita masuk ke pintu gitu kan. Jadi aku mau hiasin ini sedikit, terus kemudian di atas juga aku kasih dekorasi apa ya? Ini bisa nggak ya? Wah nggak bisa nih, nggak cocok dan nggak cukup ya teman-teman. Terus aku pakaiin ini, nah ini bagus, wow bagus sekali. Terus kemudian ada terlalu meriah nggak sih kalau dikasih kayak gini? Meriah banget ya, kita hapus aja. Terus kemudian aku kasih gambar-gambar aja kali ya. Nah di sini nih satu atau lagi kita cari yang sama aja deh kalau gitu. Nah ini aja. Terus di sini aku tuh mau ngasih ini niatnya tapi ternyata nggak cukup chestnutnya. Karena chestnut aku nggak cukup, jadi aku putuskan buat nambahin wallpaper aja di tembok-temboknya. Ini aku lagi makin wallpaper di tembok-temboknya. Kebetulan harga wallpaper itu murah-murah banget. Jadi sebenarnya gampang banget kalau pengen ngasih wallpaper. Dan dengan harga yang murah kamu tuh udah bisa ngebuat rumah kamu jadi lebih berwarna teman-teman. Nah sekarang ini kan aku udah ngebuat tuh lantai atasnya yang kalau misalnya dilihatin sebenarnya nggak kelihatan kalau itu tuh 2 lantai. Cuman emang kelihatan lebih tinggi aja rumahnya. Nah karena kayak gitu di sini aku tuh bakal nyari tangga atau ngasih tangga untuk ke atasnya, karena kalau kita nggak pakai tangga kita nggak bisa nyampe ke atas teman-teman. Jadi karena chestnut aku nggak cukup, aku mau ngulik chestnut dulu. Tada, setelah aku berhasil ngulik chestnut, akhirnya aku bisa ngebeli tangga. Dan aku tuh masih mikir banget tangga mana yang mau aku letakin. Akhirnya aku milih tangga ini. Jadi aku tuh udah berusaha bolak-balik buat milih tangga, ngeletakin segala macam, tapi ternyata waktu aku tuh lagi mau ngeletakin tangganya itu ada aja halangannya karena tanah di rumah default ini tuh tanahnya kecil banget ya teman-teman. Itu kekurangannya sih, karena tanahnya kecil banget jadi aku tuh susah buat ngegeser furnitur lagi. Aku udah geser furnitur tapi dia masih belum cukup. Terus
ternyata ada kendala juga di furnitur atasnya yang ngebuat aku nggak bisa masang tangga karena di atas itu ada lantai dan ada furnitur lainnya. Daripada aku harus ngegeser furnitur yang di atas, akhirnya aku putusin buat ngeganti tangganya dan alternatif yang lain. Caranya gimana? Yuk ikuti aku. Jadi buat teman-teman yang punya kasus serupa dengan Deidra yang udah terlanjur ngebuat lantai atas segala macem dan akhirnya ada kendala di tangga, teman-teman bisa ngeganti atau bisa ngebuat alternatif tangganya dengan menggunakan dekorasi bagian atap. Jadi atap itu kalau misalnya diletakin itu kan di lantai 2 harusnya. Tapi kalau teman-teman mau ngeletakin kayak Deidra, jadi alternatif pengganti tangga, teman-teman itu bisa ngeletakin dia di bawah. Jadi di sini aku masuk ke lantai 1, terus kemudian aku ngeletakin atapnya di bawah kayak gini. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan aja di atapnya biar bisa jadi tangga. Ini aku tarik kemari biar dia tuh agak turun. Terus ini aku turunin lagi. Nah, jadi aku sesuaikan teman-teman. Setelah aku sesuaikan kayak gini dengan posisinya semuanya, akhirnya kita bisa tuh naik ke tangganya. Bukan tangga sih, ini atap ya. Jadi ini adalah alternatif yang paling super menurut aku sebagai pengganti tangga karena dia lebih fleksibel buat diletakin di mana aja. Teman-teman lihat, aku bisa dong naik ke atas. Tapi ternyata aku punya kendala karena pintu aku terlalu besar dan atap aku terlalu ke ujung, jadi aku tuh nggak bisa masuk kemari. Solusinya adalah aku harus ganti pintu. Di sini aku mau ganti pintu aku dengan pintu yang lebih ke pojokan. Jadi aku pilih pintu ini dan sekarang kita bakal langsung cek bisa nggak langsung masuk. Kita naik sedikit, udah turun. Tada, berhasil masuk dong. Wah, super sekali. Jadi buat teman-teman ini bener-bener solusi jitu ya. Tadi itu karena terlalu mundur, aku majuin sedikit lagi. Terus sekarang aku mau cek. Wah, udah bisa nih. Yeay. Akhirnya buat teman-teman yang pengen main ke rumah aku lantai 2, teman-teman bisa langsung main aja ke rumah Deidra. Buat yang belum add Deidra, kamu bisa langsung add aja Deidra dan temenan sama aku di Live Makeover. Pengen mabar atau pengen berkunjung ke rumah? Boleh banget. Yuk sekarang aku ajakin buat teman-teman lihat rumah bagian atas yang baru aja aku dekor. Jadi kalau teman-teman masuk, teman-teman itu bakal disambut sama patung yang ini tuh. Terus kemudian di sini teman-teman bisa duduk-duduk di sofanya. Nah, ini adalah view-nya. Aku mau pergi. Lihat teman-teman kalau lewat dari lampu, dia jadi lebih bercahaya tuh, ya kan? Nah, kemudian di sini ini pojok baca yang paling aku suka karena ini aku buatnya bener-bener spesial gitu. Nah, di sini ini pojok bacanya. Nah tuh, wah aku suka sekali. Aku mau ngetes fitur ini teman-teman. Ternyata ini tuh dia bakal auto kayak istirahat gitu. Kita lihat ya. Tada, dan langsung masuk kayak gitu. Sayangnya ini aku susah banget ngerakin kameranya dan aku terlalu mager buat ngeser ke belakang. Akhirnya kita lanjutin lagi room tournya kita. Nah di sini aku bakal keliling-keliling sambil ngambil resep yang tadi udah aku cari di dalam rak-rak buku baru. Yang pertama aku mau ke sini buat nyoba duduk di sofa. Yeay, ini view-nya kalau teman-teman duduk di sofa aku. Wah. Kemudian teman-teman bisa kemari, ini adalah rak buku yang ngasih kita resep baru. Resepnya adalah mentega nanas. Silakan belajar dan dapatkan resep barunya. Kemudian kalau teman-teman pengen menjelajah lagi, di sebelah sini ada lemari yang ini. Nah, lemari yang ini menyediakan resep baru fine food domba giling panggang. Selamat belajar untuk domba giling panggangnya, resep baru banget. Kemudian kita jalan-jalan lagi ke pojok sebelah sini. Di sini nggak ada lemari yang ada resepnya, tapi di sini teman-teman bisa ngelihat view dari kolam renang aku yang di bawah dan view dari yang lainnya. Terus di sini udah habis deh. Jadi itu dia untuk satu ruangannya. Wah, sekarang aku mau turun lagi nih. Lihat aku turunnya ya. Tuh. Jadi ini bener-bener bagus buat alternatif pengganti tangga teman-teman. Nice, jadi itu dia untuk cara ngebuat rumah lebih mewah hanya dengan satu lantai dan menggunakan rumah default yang sebelumnya. Dan juga tips super untuk alternatif kalau teman-teman kesulitan menggunakan tangga. Thank you buat yang nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten live makeover selanjutnya bareng sama aku Mizuki Deidra. Deidra pamit. Bye-bye, happy life makeover.